Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kita masih dalam fasl Fadail Bismillahirrahmanirrahim, keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau kemudian menyebutkan beberapa mawadhi', beberapa tempat yang disyariatkan atau disunahkan untuk membaca bismillah. Di antaranya ketika hendak makan, dan secara umum adalah ketika memulai suatu pekerjaan yang merupakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di saat-saat di mana seperti mungkin kaget atau dalam keadaan seperti hadis yang kita baca kemarin, tatkala jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kendaraannya atau kudanya tersandung atau terpeleset. Keadaan-keadaan yang seperti ini, ya ikhwan, disunahkan untuk mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menukil hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa asy-syaitan, kalau kamu lawan dengan kalimat-kalimat cercaan makian, dia justru tambah besar. Syaitan, kalau kita lawan dengan kalimat makian, cercaan, apalagi sebagian orang kadang sampai tangannya dipukul ke tangan kanan, dipukul ke tangan kirinya, kurang ajar nih syaitan. Awas kalau ketemu. Mau ketemu di mana syaitan? Syaitan ada di kepalamu kok mau ketemu. Syaitan kalau kita cerca, kalau dimaki dengan kalimat, dimaki dengan ucapan, apalagi sampai diancam, dia tambah besar. Dia tambah GR dan tambah besar. Dia mengatakan biquwwati sara'tu. Dia mengatakan dengan kekuatanku saya bisa mengalahkan dia. Tetapi kalau mengucapkan bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi min syarrik atau yang semisalnya, dia akan mengecil dan dia akan merasa dihinakan. Dia akan merasa terhinakan. Dia akan merasa terhinakan dengan kalimat-kalimat zikrullah, bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia akan merasa terhinakan dengan kalimat tersebut, dan dia akan merasa senang ketika melihat kamu marah dengan kalimat-kalimat cercaan dan makian. Tayyib. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa tustahabbu al-basmalatu 'inda dukhulil khala'. Dan disunahkan membaca bismillah ketika hendak masuk WC. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, jaa fi ba'd ar-riwayah bihadha al-lafz. Walima warada al-walam tayyib. Walima warada al-hadits fi dhalik. Wa tustahabbu fi awwal al-wudu'. Dan juga disunnahkan membaca bismillah di awal wudu'. لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهو حديث حسن. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla padanya. Nafi apa di sini ya ikhwan? Kemarin dalam pelajaran Bulughul Maram, la wudu'a, tidak ada wudu. Penafian termasuk
Ada berapa kemarin ya ikhwan anwa'un nafi? Ada 3. Nafyul wujud, nafyul kamal, wa nafyus sihhah. Penafian wujud artinya tidak akan mungkin ada. Tidak akan mungkin ada. Yang kedua, nafyul kamal. Artinya ada tetapi kurang sempurna, sah tetapi kurang sempurna. Yang ketiga, nafyus sihhah. Artinya ada tetapi tidak sah. Terjadi tetapi tidak sah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Ini kira-kira penafian di sini ya ikhwan masuk dalam penafian yang keberapa kira-kira? Apa? Kamal apa sihhah? Kira-kira penafian la wudu di sini tidak ada wudu, menafikan kesempurnaan wudu atau menafikan sahnya wudu? Kamalnya, sahnya. Berarti kalau wudu nggak baca bismillah sah, nggak sah. Gimana sih katanya nggak sah? Permasalahannya hadisnya sendiri mukhtalaf. Hadisnya sendiri mukhtalaf. Banyak ulama yang melemahkan hadis tersebut. Yang melemahkan hadis tersebut, tetapi kita tidak mau terlalu panjang lebar dalam pembahasan masalah ini. Yang jelas tidak bisa dikatakan nafyul kamal dan juga tidak bisa dinamakan nafyus sihhah. Artinya disunahkan sebagian ulama itu aja sudah. Tetapi nggak bisa juga dikatakan orang yang berwudu tanpa membaca basmalah berarti tidak sempurna atau apalagi tidak sah, karena hadisnya sendiri dibicarakan oleh para ulama. Banyak ulama yang melemahkan hadis tersebut. Al-muhim baca bismillah tidak ada masalah. Para ulama yang mengatakan mustahabbah, mereka berdalil dengan dalil-dalil yang umum. Dalil-dalil yang umum seperti yang di atas, yakni ucapan Al-Imam Ibnu Katsir, disunahkan ketika memulai semua perbuatan pekerjaan yang di situ ada taqwa Allah Azza wa Jal yang menunjukkan amalan taqwa, disunahkan untuk membaca bismillah. Naam. Al-muhim ya ikhwan tidak bisa dikatakan kurang sempurna apalagi tidak sah. Al-muhim berwudu enggak ada masalah. Membaca bismillah atau enggak membaca bismillah enggak ada masalah. Di antara fawaid yang kita dapat dari Syekh Abdurrahman ibn Mar'i hafizahullah ta'ala, kakak kandungnya Syekh, adik saudara kandungnya Syekh Abdullah ibn Mar'i. Waktu kita belajar di Damaj dari kitab Umdatul Kubra masalah basmalah, membaca basmalah ketika awal wudu, beliau mendhaifkan hadisnya. Mendhaifkan, dan kemudian beliau mengatakan secara umum, yakni yang baca bismillah enggak bisa diingkari, yang enggak membaca pun enggak bisa dikatakan kurang sempurna wudunya. Boleh. Bahkan beliau di antara kalimat yang saya ingat, beliau mengatakan membantah dalilnya orang yang berdalil dengan nas umum, yang mengatakan bahwasanya disunahkan ketika awal wudu untuk membaca bismillah. Mereka berdalil dengan dalil-dalil umum, di mana ketika memulai suatu pekerjaan yang saleh, yang takwa, selalu membaca bismillah. Kata beliau, kalau dalil ini kita terima, berarti lazimnya juga nanti setiap kita mau memulai salat membaca apa ya ikhwan? Bismillah, Allahu Akbar. Nantinya seperti itu. Setiap mau puasa juga bismillah dulu. Fana'am, al-muhim ya ikhwan, hadha huwa. Tidak bisa dikatakan kurang sempurna apalagi tidak sah. Wa minal ulama'i man aujabaha 'inda dzikriha huna wa minhum man qala biwujubiha mutlaqan. Di antara sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan wajib membaca bismillah kalau memang mengingatnya, kalau memang ingat pada saat itu. Dan di antara sebagian yang lain mengatakan wajib secara mutlak, ingat atau enggak ingat wajib. Tetapi ya ikhwan, kalaupun dikatakan wajib, ini sekedar uzur aja sih. Tapi wa illa sudah selesai, hadis dhaif.
Cuman maksudnya sekedar kalaupun misal dikatakan wajib tersendiri. Wajib tersendiri. Tayyib. Wa kadza tustahabbu inda dzabihati fi madhhabi asy-Syafi'i wa jamaah. Wa aujabaha akharuna 'inda dzikri wa mutlaqan fi qawli ba'dihim kama sayati bayanuhu fi mawdhi'ihi insyaallah. Dan juga disunahkan, bahkan di sini bukan disunahkan ya ikhwan, diwajibkan. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah kalian memakan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Tetapi kita hanya sekedar membaca ucapan Ibnu Katsir, kata beliau disunahkan membaca bismillah ketika hendak menyembelih binatang. Dan ini adalah mazhabnya Asy-Syafi'i dan Jamaah, sebagian dari murid-muridnya beliau. Wa aujabaha akharuna 'inda dzikr. Sebagian ulama yang lainnya mewajibkannya kalau memang ingat. Wa mutlaqan fi qouli ba'dihim. Dan juga dikatakan mutlak di dalam ucapan sebagian ulama. Artinya wajib secara mutlak. Dan ini yang rajih ya ikhwan, wajib. Naam. Sampai timbul pertanyaan ya ikhwan. Bagaimana kalau seorang menyembelih terus lupa membaca bismillah? Halal apa enggak? Menyembelih kambing. Setelah disembelih, astaghfirullahaladzim, lupa membaca bismillah. Diam aja lah. Nggak usah ngomong-ngomong. Kayaknya ya kawan, sah nggak hewan sembelihannya? Halal nggak dimakan? Hah? Halal insyaallah ya. Allah barik fiik. Kenapa halal? Karena lupa. Hah? Di dalam hatinya ada bismillah. Iya, justru karena yang memotong orang muslim, Allah merintahkan baca bismillah. Kalau yang memotong adalah musyrikah, Yahudiyah, Nasraniyah yang jelas-jelas tidak mengenal bismillah, haram kita makan. Justru disyaratkan ini adalah muslim. Kira-kira kayak ya kawan? Ya mungkin kalau puyuh sih nggak apa-apa, harganya nggak seberapa. Tapi kalau sapi, kambing kayak rugi perusahaan. Waktu makannya bahasa bismillah. Allah barik fik. Tayyib barakallahu fikum. Al-muhim khilaf ya akhwan. Khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan halal karena dia lupa. Karena lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Ada yang mengatakan haram dengan dalil wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Janganlah kalian makan hewan sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya. Adapun ayat tadi Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, artinya dosanya. Maksudnya dia tidak dosa. Dia enggak dosa karena tidak sengaja, karena lupa. Tetapi dagingnya tetap halal, kata mereka, tetap haram. Kata sebagian ulama, fana'am, yang rajih kira-kira yang mana ya kawan? Yang boleh apa yang enggak? Haram ya, tapi nanti kalau udah nyembelih kira-kira benar enggak haram? Kalau terjadi misalnya nyembelih kambing gimana? Udah beli kambing akikohan 2 juta. Nanti dulu, ini belum selesai nih. Ini belum selesai. Kira-kira kaifa ya ikhwan? Siapa yang pernah baca lewat pernah baca ya ikhwan masalah ini? Iya, sekarang jelas syarat sah ini. Cuman sekarang lupa. Nggak boleh dimakan. Memang nggak boleh dimakan. Wallahu alam. Itu yang kelihatan lebih akrab kepada kebenaran. Nggak boleh. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Tetapi wallahu alam, kita sendiri juga nggak bisa mengingkari, nggak bisa memaksakan kalau ada orang yang menyelisihinya.
Karena memang dalilnya juga seperti itu. Lupa masalahnya dia. Lupa. Dia sama sekali nggak ingat. Lupa karena mungkin tergesa-gesa. Atau mungkin begitu pas mau dipotong, korbannya ngamuk. Binatangnya ngamuk akhirnya. Langsung teriak-teriak, pegang kakinya, pegang ini lah, motong. Lu nggak baca bismillah. Sambil motong, sambil teriak, yang satu pegang kakinya, ini pegang ininya, sepotong. Setelah sudah mati, bismillahi awalahu akhirahu. Setelah udah putus, baru bismillahi awalahu akhirahu. Anda. Ya kalau seperti itu ya pagi sarapan udah baca bismillah udah. Enggak. Bismillah langsung potong. Langsung potong. Allah barik fikum. Baik. Hanya saja sekarang banyak permasalahan yang memang masalah dzabihah ini sekarang dengan berkembangnya teknologi sekarang banyak masalah juga. Karena sekarang kalau kita lihat pedagang ayam nggak mungkin motong satu persatu. Berdiri ayam semuanya 10.000, 100.000 sekali pencet sert bismillah. Sekali. Cukup. Nggak perlu bismillah. Dan kalaupun rebutan bismillah lebih cepat mesinnya daripada bismillahnya dia. Fattaqullaha mastata'tum. Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menjadikan syariat kita ini suatu hal yang sulit. Falhamdulillah. Al-muhim hadza wa ya ikhwan tentang basmalah. Adapun sembelihan ahlul kitab seperti yang tadi ditanyakan, yang dimaksud adalah ahlul kitab yang memang membaca bismillah. Ahlul kitab zaman dahulu demikian, mereka kalau menyembelih membaca bismillah. Tetapi kalau memang kita udah tahu bahwa memang orang ini enggak membaca bismillah, tetap enggak boleh dimakan. Jangankan sembelihan ahlul kitab, sembelihan seorang muslim yang tidak membaca bismillah haram. Apalagi sembelihan ahlul kitab, bukan secara mutlak. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Apa maksudnya wa ta'amul ladzina utul kitab ya ikhwan? Sembelihan. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum maksudnya sembelihan ahlul kitab, bukan makanan secara mutlak. Kalau makanan secara mutlak enggak perlu dihalalkan, memang pada asalnya sudah halal. Cuman maksudnya di sini wa ta'amul ladzina utul kitab ay dzabihatuhum, sembelihan mereka. Thayyib. Wa kadza tustahabbu inda dzabiha. Thayyib. Dan ini pembahasan ini nanti akan ada pembahasan tersendiri. Wa qad dzakara ar-Razi fi tafsirihi fi fadl al-basmalah ahadits minha, dan al-Imam Ar-Razi menyebutkan di dalam keutamaan tentang keutamaan bismillah di dalam tafsir beliau beberapa hadis, di antaranya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita ahlaka fasammillah, fa innahu in wujida laka waladun kutiba laka bi'adadi anfasihi wa anfasi dzurriyyatihi hasanat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau menggauli istrimu dan membaca bismillah, maka bacalah bismillah. Karena sungguhnya kalau engkau diberikan anak dari hasil hubungan tersebut, maka akan dicatat dengan jumlah napas dan napas keturunannya nanti kebaikan. Wa hadza la asla lahu wa la ra'aituhu fi syai'in min al-kutubil mu'tamad al-mu'tamadi 'alaiha wa la ghairiha wa hakadha. Thayyib. Kata beliau, hadis ini tidak ada asalnya sama sekali. Artinya hadis palsu. Tidak ada asalnya, dipalsukan. Hadis siapa yang membaca bismillah ketika menggauli istrinya akan dicatat setiap napas anaknya dan anak keturunannya kebaikan, hadis palsu. Enggak sahih hadisnya. Yang sahih nanti yang sesudahnya. Wa hakadha tustahabbu indal akl. Lima fi sahih Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rabibihi Umar ibn Abi Salamah. Apa rabib ya ikhwan? Anak tiri. Naam. Anak tiri berarti anak ibunya siapa?
Abu Salamah, Umar ibn Abi Salamah, anaknya Salamah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak tirinya Umar ibn Abi Salamah atau Salamah, "Qul bismillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanlah dengan mengucapkan bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, wa qul mimma yalik, dan makanlah dari yang paling dekat denganmu. Yang paling dekat denganmu. Di hadapannya ada ikan, rebutnya yang sebelah kiri atau sebelah kanan atau yang di hadapannya, yang jauh. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada kisahnya. Kata beliau radhiyallahu anhu, kanat yadi tatisu bis-sahfah. Kata beliau, dulunya tangan saya kalau udah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu tawaf keliling di nampan. Artinya ngambil ini, ngambil di sini, ngambil di sini. Ini adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ikhwan, adab di dalam makan bermajelis. Terbiasa beliau pakai sahan, pakai nampan yang besar, kemudian makan di situ jamaah. Rasulullah mengatakan, "Ijtami'u ala ta'amikum yubarak lakum fi." Berkumpullah kalian pada makanan kalian, niscaya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Umar bin Abi Salamah tatkala makan bersama Rasulullah, kebiasaan tangannya seperti itu. Ngambil ini, ngambil di pojok sana, ngambil di tengah. Rasulullah mengingatkan, "Ya gulam, samillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik." Wahai anak muda, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan mulai dari yang paling dekat denganmu sampai ke tengah, sampai di tengah. Ada orang yang kadang seperti itu, karena tangannya besar, jarinya panjang, sehingga dia kalau udah makan jamaah, kurmanya ke orang lihatnya ngambilnya satu kurma, ternyata dia tidak 3 kurma sekali ngambil. Korupsi. Jadi ngambilnya dekat di hadapannya, tapi jarinya meluncur ke sana, langsung sok. Ada yang kadang seperti itu. Dikasih duren, orang lain ngambilnya satu biji, dia langsung pakai tangan jarinya kunci ambil. Ini adab di dalam al-akl jama'i, makan berjamaah. Thayyib, kemudian wa minal ulama'i man aujabaha wal halatu hadhihi. Di antara sebagian ulama ada yang mewajibkannya. Dan ini ya ikhwan yang harus kita pahami, jangan hanya dianggap bahwa ini adalah makan yang mengenyangkan. Setiap makan yang namanya makan, baca bismillah. Entah makan permen, entah mungkin makan apa saja, yang jelas yang namanya makan, baca bismillah. Karena ini adalah benteng diri kita dari syaitan. Tayyib. Kemudian wa kadzalika tustahabbu 'indal jima'i lima fi sahihain. Dan juga disunahkan membaca basmalah ketika berhubungan. Karena sebagaimana di dalam sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang, bukan hanya orang awam, kadang ada sebagian ikhwan kita yang enggak tahu doa ini. Udah punya anak 5 baru tahu doa ini. Akhirnya orang lihat anaknya bandel, kurang ajar, diingatkan, doa enggak sih waktu bikinnya? Ada doanya apa? Oh ya pantas katanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sahihain dari hadis Ibnu Abbas, "Lau anna ahadakum idza ata ahlah." Kalau seandainya di antara salah seorang di antara kalian menggauli istrinya, menunjukkan bahwa kalau orang yang berzina mau berdoa apapun gak bakal hilang syaitannya. Orang mau berzina kemudian baca doa, apa yang hilang kata syaitannya? Tayyib. Qala bismillah. Kemudian dia membaca doa ini, bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadurruhu syaitanu abadan. Karena sungguhnya kalau dia ternyata dari hasil hubungan mereka ini diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla berupa anak, maka tidak akan dimudaratkan oleh syaitan.
ada beberapa ta'wil, kalau tidak salah pernah kita lewati. Maksudnya lam yadurrahu syaitan, tetapi yang paling mending diterangkan maksudnya lam yadurrahu syaitan, yakni syaitan tidak akan terlalu menguasai anak tersebut. Masalah madarat syaitan tetap, cuma artinya akan jauh berbeda dengan penguasaan syaitan terhadap orang yang dilepas oleh ibunya tanpa dilindungi waktu menggaulinya. Fana'am, Maryam alaihi salatu wassalam tatkala melahirkan anaknya langsung cepat-cepat berdoa kepada Allah azza wa jalla, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan saya melindunginya dengan engkau wahai Allah dari godaan syaitan dan juga anak keturunannya. Fana'am. Di dalam syariatnya umat sebelum kita. Di dalam syariat kita disunnahkan, dianjurkan doa ini melindungi anak sebelum lahir, pada saat membikinnya. Dianjurkan dan disunahkan membaca doa ini. Dan dari nas hadis ini dikatakan oleh para ulama bahwa yang syar'i yang membaca doa ini adalah laki-laki. Yang membaca doa ini adalah suaminya. Karena Rasulullah mengatakan, "Lau anna ahadakum idza ata ahlah wa minha huna yankashifu laka." Pernah ada yang tanya ya akhwan sama Syekh Mukbil rahimahullahu taala, bagaimana ya Syekh kalau lupa berdoa? Apa membaca bismillah ya Allah wa akhiruh atau gimana? Kalau lupa berdoa sudah fattaqullaha mastata'tum, udah lupa. Diulangi lagi baru baca doa. Thayyib, barakallahu fikum. Karena ini adalah zikr, tidak bisa kita nambahin. Wa minha huna yankashifu laka anna al-qawlaini 'inda an-nuhah. Di sini ya ikhwan ada sedikit tambih. Kita ingat ini adalah sebagian contoh aja. Sebagian contoh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala untuk membaca bismillah tatkala mulai suatu pekerjaan yang mulia. Tetapi kaidahnya tadi sebelumnya sudah kita baca bahwa setiap memulai pekerjaan yang mulia membaca bismillah. Disyariatkan untuk membaca bismillah secara umum. Dan ini akan terhitung ibadah. Dan juga kadang-kadang ya ikhwan, sebagian hadis yang terkadang aneh yang ternyata didhaifkan oleh para ulama kadang-kadang membuat ganjal kadang. Seperti misalnya yang masyhur di masyarakat kita, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Mafhum mukhalafahnya ya ikhwan, artinya tidurnya orang yang tidak berpuasa bukan ibadah. Ini terlalu sempit berarti. Tidurnya orang yang puasa atau tidurnya orang muslim secara mutlak, kalau dia niatkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla terhitung ibadah. Lebih-lebih kalau dia berpuasa. Tetapi kalau kita katakan bahwa tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, dan berarti kita fahami berarti kalau orang tidak puasa tidurnya bukan ibadah, salah, keliru. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Bukan hanya salat, pengorbanan dan ibadah, tetapi semua hidup dan matiku juga untuk Allah Azza wa Jalla. Yang namanya ibadah adalah umum. Tidurnya pedagang, tidurnya petani, bahkan tidurnya seorang tukang sapu, seorang pengamen, seorang pengemis, tidurnya seorang tukang beca atau bahkan mungkin pemulung akan terhitung ibadah. Kalau dia niatkan dengan tidurnya tersebut untuk menenangkan pikirannya, untuk mengembalikan staminanya supaya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tenang dan konsentrasi. Apa enggak terhitung ibadah? Terhitung. Tidur waktu malam habis Isya, saya mau tidur biar bisa bangun sholat subuh secara berjamaah. Apa bukan ibadah? Ibadah. Sehingga khata', salah kalau dikatakan
tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, salah. Tidurnya orang yang berniat supaya bisa kuat ibadah adalah ibadah secara umum. Secara umum. Hanya saja terkadangnya itulah sebatas apa yang didengar di TV itu aja yang dipegang. Masyhur tapi kadang orang enggak paham. Masyhur tetapi kadang enggak paham. Terkadang enggak paham apa maknanya dan apa konsekuensinya. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa minha huna yankashifu laka anna al-qawlayn inda an-nuhati fi taqdir al-muta'allaq bil ba'i fi qawlika bismillah هل هو اسم أو فعل متقاربان وكل قد ورد به القرآن أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي فلقوله تعالى اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم ومن قدره بالفعل فلقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق وكلاهما صحيح فإن الفعل لا بد له من مصدر فلك أن تقدر الفعل ومصدره وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة فالمشروع ذكر الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا تيمن سما واستعانة على الإتمام والتقبل والله أعلم. Ini pembahasan masalah nahwu. Masalah nahwu sehingga tidak perlu diterjemahkan secara rinci. Yang intinya para ulama menakdirkan yang namanya ba, huruf jar, masuk ke isim mesti ada muta'allaq. Ba masuk ke isim bismillah di sini mesti ada yang mahdzuf sesudahnya. Mesti ada kalimat yang ditakdirkan, yang diperkirakan, yang tidak ada dalam kalimat tersebut. Di sini kemudian dikatakan ada dua takdir. Yang pertama adalah ism, yang kedua adalah fi'il. Kalau kita takdirkan ism, artinya berarti bismillahi ibtidai. Bismillahi ibtidai. Saya memulai dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla sebelum memulai pekerjaan ini. Qaul yang kedua takdirnya adalah fi'il. Abtadi'u bismillah. Kalau tadi bismillah ibtidai, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla saya meminta kepada Allah supaya Allah memberikan kekuatan kepadaku untuk menyempurnakan dan menyelesaikan kerjaan ini. Takdir yang kedua adalah fi'il di awalnya. Abtadi'u bismillah. Jadi kalau mau minum artinya takdirnya berarti asyrab bismillah. Saya minum dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut namanya yang maha mulia supaya diberikan berkah pada minuman saya ini. Diberikan kebaikan. Fana'am. Ini diantara faedahnya basmalah. Tabarrukan bismillah. Tabarrukan bismillah. Fana'am. Takdirnya demikian fi'il atau ism. Tergantung perbuatan atau fi'il yang hendak kita lakukan. Perbuatan yang hendak kita lakukan apa? Kalau kita mau menulis artinya aktubu bismillah atau bismillahi kitabati atau bismillahi aktub. Dengan menyebut sebagaimana yang pernah kita jelaskan bahwa ba di sini ba apa ya ikhwan? Baul isti'anah. Ba'ul isti'anah artinya ba yang menunjukkan bukan hanya sekedar huruf jar seperti yang diterjemahkan dengan menyebut nama Allah, tetapi lebih dari sekedar huruf jar, yakni ba'ul isti'anah yang menunjukkan minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya berarti tatkala kita membaca bismillah ya ikhwan, secara tidak langsung kita telah mengatakan, ya Allah berikanlah pertolongan, kekuatan kepadaku, berkah di dalam perbuatan yang hendak saya lakukan ini. Makanya kalau orang yang sudah terbiasa zikrullah akan merasakan sangat jauh perbedaannya tatkala melakukan suatu pekerjaan tanpa membaca bismillah dengan melakukan suatu pekerjaan dengan membaca bismillah. Akan merasakan jauh. Merasakan kenapa kok rasanya sulit, kok rasanya enggak enak, kok rasanya enggak tenang. Belum baca bismillah tadi, bismillah. Akan terasa lega perasaannya.
Karena bismillah tadi udah saya jelaskan, kalimat ini sangat ringkas, tapi maknanya sangat padat. Apa maknanya? Dengan kalimat bismillah, mau minum membaca bismillah, mau mulai suatu pekerjaan membaca bismillah, selalu bismillah. Secara tidak langsung kita telah meminta kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Allah, berikan kekuatan kepadaku, berikan pertolongan kepadaku, berikan berkah kepadaku di dalam suatu pekerjaan yang hendak saya lakukan ini, di dalam melakukan pekerjaan yang hendak saya lakukan ini. Dan ini berarti lebih ringkas daripada kita mau memulai suatu pekerjaan qomat kamit dulu, mau mulai pekerjaan wudu dulu, kemudian berdoa, ya Allah berikan kekuatan, ya Allah berikan saya mau menunaikan ibadah haji ini, tolong berikan ini. Bismillah sambil naik pesawat. Sudah mencakup itu semuanya. Kalau mau ingin berdoa lebih dari itu silahkan, tetapi bismillah sudah mencakup itu semuanya. Ya Allah, artinya secara tidak langsung kita telah minta kepada Allah supaya diberkahi haji kita, supaya diberi kekuatan di dalam melangsungkan perjalanan haji, supaya terus seperti itu. Fana'am, ini rahasia yang terkandung di dalam kalimat bismillah. Fahadha huwa wallahu a'lam bis-shawab walhamdulillahirabbil alamin. Wa aidan ya akhwan, seperti yang kita janjikan, mulai besok pelajaran seperti biasa. Taib, insyaallah mulai besok seperti biasa. Malam Ahad biasanya apa ya kawan? Habis Isya? Bidayah nihaya. Taib, insyaallah bidayah nihaya kita lanjut. Insyaallah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.